menerima informasi itu, mendengarnya, lalu dia suruhlah prajurit 50 orang untuk menangkap rusa itu di gunung yang luas. Maka begitulah selama sebulan rusa itu tidak ditemukan. Mereka habis perbendaharaan makanan minuman pulang menghadap raja yang mengutusnya. Lalu raja naik pitam membunuh mereka semua. Bela baci, tangkapmu, nabi hado. Ala jago-jago, molomangan nomor sadar, saksang udah-udah galah orang tua, menakut seekor rusa bidang bui dibunuh saudara-saudara. Lalu dikirim raja lagi 100 personil dan nasibnya sama. Pulang tanpa menangkap rusa emas itu, lalu mereka tewas dibunuh oleh raja. Maka raja tidak kehabisan akal. Biasa ya, pemimpin dunia ini tidak akan pernah kehabisan akal dan tidak akan pernah nggak akan diterima kalau ditegur selalu benar. Sudah 150 orang tewas dibunuh, maka dipilihlah satu-satunya panglima yang hebat. Kalau ini pintar ini, antenanya pun ada di mana-mana, ada hatinya, mengubur-ubur picu radius 1 kilometer petahna kain. Inilah yang kukirim, pasti bisa dipanah, ditangkap rusa itu. Dan benar saudara-saudari, dikirimlah panglima itu. Setelah sebulan tidak dia temukan rusa itu. Ciumna pedang, tapak-tapak nena pedang teridak, laidah tapak-tapaknya. Tapi bagaimana tertangkel-tangkel gugangnya kuenda. Mulih aku ke kerajaan, gabe aku loh digantung. Kalau bertahan di sini, makanan minuman tidak ada. Udahlah sambil dia merenung-renung di depan pintu gua, ternyata ada anjing 10 lewat. Hilir mudik. Lalu setelah itu ada 3 orang dengan panahnya seolah-olah mengejar sesuatu. Dilewat, bingunglah kan mengejar. Nah, mereka melewati panglima itu. Lalu berselang 10 menit panglima itu melihat rusa itu dan datang kepadanya. Saudara, tolong dulu aku sembunyikan. Bunyikan lebih aku, Bapak. Aku berluka kena panah. Oh ya, aku indah emas ini. Tubuhku ini semua emas. Tolong, kalau boleh masukkan aku ke dalam, obati aku. Begitulah kata rusa itu. Oh, cocok, kata panglima. Dia sembunyikan di dalam, ditutup. Lalu pulang lagi yang mengejar itu dan bercakap-cakap dengan panglima itu. Lapidah, tak jadi ya, nggak ada di sini. Oh ya, mungkin ke sana. Dikejar ke sana. Saudara-saudari, begitulah rusa itu dia sembuhkan dan lain sebagainya, dan mereka berdialog. Datang rusa, ngapain Bapak kesini? Terkaikan jadi, mertua putuson. Ayo bereng buhib bidang dia jelas-jelas. Langsung mengapa kalau disokong? Kira begitu ya. Benar, saya tidak makan. Saya disuruh raja untuk mencarimu. Engkaukah rusa emas itu? Ya, aku dia. Jadi aku gak berani pulang kalau tidak membawa kamu ke raja. Kalau enggak aku mati seperti yang lain. Lalu berpikirlah rusa itu. Oh iya, dalam hatinya, engkau telah membuat aku hidup, membantu aku. Ayo, mari kita pulang bersama-sama menjumpai raja. Jangan, nanti kau dibagi-bagi, dibunuh. Ayolah, nantilah itu akan kita jelaskan. Demikianlah rusa itu bersama panglima menjumpai rakyat semua senang, dan akhirnya saudara-saudari, rusa itu akan dibunuh, dibagi-bagi tubuhnya karena emas ke rakyat, dan rusa memberi dirinya demi panglima
Begitulah Musa itu dibunuh dengan rela. Dia siap, silakan pakailah tubuhku ini bagi-bagi supaya kalian, kerajaan ini tetap eksis dan rakyat menjadi makmur. Silakan. Begitulah panglima itu diapresiasi oleh raja dan masyarakat. Saudara-saudari, apa sebenarnya yang mau saya katakan dengan bacaan kita hari ini? Lewat bacaan pertama tadi, jelas pengkhotbah katakan, kita diingatkan kembali yang sedang berziarah di dunia ini, kemana orientasi hidup kita benar. Kita harus memikirkan hal-hal duniawi, tapi ulah puji saja. Nina pengkhotbah, adik puji saja, malah kalau tusi itu pikiranmu na, dungo menubuk, modom, terus dipikiri harta benda. Hati-hati, itu sia-sia itu kata pengkhotbah, sia-sia. Kita kembali diingatkan lagi, oke, silakan kalian bekerja, silakan kalian diam, jangan minimalis. Kalau ada bisnis berkembang lagi, itu juga harta, potensi yang ada pada kita, bakat, talenta. Bacaan Injil minggu yang lalu sebelumnya, talenta itu juga harta yang dititipkan Tuhan kepada kita. Karena percaya ya Tuhan kepada kita, maka dikasih talenta sebagai guru, sebagai profesor, sebagai pebisnis. Itu talenta. Itu Tuhan yakin. Lewat itu, kamu akan lebih dekat kepada aku. Kamu akan mengerti siapa aku. Maka kalau kita tidak mengerti bahwa apa yang kita terima dari Tuhan lewat kegiatan kita, kata pengkhotbah, sia-sia belum aku. Sia-sia. Labo baji babam kurine ku surga. Maka tadi Paulus bacaan kedua, arahkan dirimu juga ke atas. Pula putroh saja. Nina. Artinya apa? Semua itu yang kau terima itu demi ke Allah juga dan demi kamu. Maka saudara-saudara, Injil hari ini jelas sungguh-sungguh tamat manusia itu. Sungguh-sungguh tamat. Lah puas, lumbung 30 ratusan lumbung mau dibongkar lagi, dibangun lagi. Ngumejili dibongkar kah, dibangun kah, supaya bisa apa sebenarnya? Oh, ini kekayaanku. Lalu apa kata Yesus? Injil hari ini kendisinan kau mati, cikin babamu ini, bisakah itu kau bawa? Jadi saudara-saudari yang terkasih, lewat bacaan kita hari ini, kita diingatkan kembali. Pertama, bersyukurlah kepada Tuhan. Apa yang ada pada kita, itu tanda kasih Tuhan, berkat Tuhan. Tanda kasih Tuhan, berkat Tuhan. Entah mbuai, entah sidik pe, bersyukurlah. Termasuk talenta, menjadi pengurus gereja, menjadi ini dan itu. Kalau diminta kerjasama, itu juga talenta. Jangan disembunyikan. Itu juga jangan untuk diriku sendiri. Maka saudara-saudari, dalam rakerda Ormas Katolik, kita di 6 ormas. Maka dalam rakerda itu Ormas Katolik meminta kerjasama, dukungan kepada pemerintahan provinsi, dan dikasih 400 juta dan dibuka dengan misa. Memang saya sebulan yang lalu diminta Bapak Uskup, selain kamu vikarus pro religius untuk tarekat hidup bakti pastor suster, tambahin sekedar anak saya masih nyorning tuh ya, komisi kerawang awam yang di luar sana. Jadi komisi kerawang itu para politikus, para PNS, para guru, profesor, itu semua ada. Ini kekayaan gereja. Maka ketika rakerda itu dibuka oleh Surya, hadir dia wakil, dan hari Minggu ditutup oleh gubernur. Dia tidak mau hanya tutup begitu saja. Mari kita makan bersama. Maka kita hadir. Setelah bincang-bincang di situ,
dengan beberapa ormas gubernur katakan, ya Bobi, ya hari Minggu yang lalu itu, aku mau kerjasama umat Katolik, kerjasama yang PNS, yang pebisnis semuanya. Maka saya kutip itu ketika disuruh ngomong Pak Gubernur. Tadi Pak Gubernur katakan kerjasama. Bagaimana bisa kerjasama kalau tidak ada orang-orang kami? Bagaimana bisa kerjasama kalau tidak ada tangga ke situ Bapak Gubernur? Maka Katolik mempunyai SDM cukup, ya, jabatannya cukup, bisa diambil juga dari pemerintahan kota, pemerintahan kabupaten, dan di Prempopsu ini juga cukup. Maka Pak Gubernur tolonglah 1 atau 2 kadis nanti, ya, minggu mangkuk-mangkuk dia tawa kerina atau kabin kabar cukup minggu. Lalu langsung di Pak Gubernur berbelaskan Nina, pintar kali kalian ya, ormas Katolik ini kalian bawa pastor Pandia. Oh rupanya ini juga pesan kalian. Datang dia, siap pastor, buat namanya di mana tempatnya. Artinya apa? Butuh kerjasama saudara-saudara. Dan kita punya potensi untuk itu. Ada potensi. Why not? Mengapa kita tidak kerjasama dengan pemerintah? Entah si ugabana kita, lamuman Bobi kita, lamuman uskup, lamuman pastor paroki kita kerjasama gereja kepada pemerintahan Sumatera Utara. Ke situ kita kerjasama. Entah si ugabana dia berganti juga nanti. Ini juga harta. Aku tunjukkan kepada gubernur. Ini harta Katolik ya Bapak Gubernur. Kita lihat nanti. Siapa tahu akan ada kadis. Kalau dapat 1, syukur pada Tuhan. Begitu juga di kabupaten lain termasuk Simalungun sekarang. Karena saya Katolik misalnya pada pemerintahan saya katakan tolong kadis Pak Gubernur. Dulu saya di 3 dulu pastor paroki, 2 camat dari paroki itu saya perjuangkan. Dan juga kepala sekolah, ulama doaina Pak Bupati. Ada masalah rehia, pastor. Aku camat di Gedoro. Di paroki itu Katolik camatnya. Udah bonceng kancing. Ku telepon sekda. Ku kakin bantuin Pak sekda. Ku bagikan camat enak ku bonceng kancing. Lalu ke pastor. Dalam arti apa, saudara-saudari? Kita banyak alim, banyak bakat. Lalu mari kita gunakan talenta kita itu ke posisi yang sebenarnya. Maka lumbung yang dikatakan bacaan kita hari ini bukan lumbung untuk kita, tapi lumbung talenta yang diberikan oleh Tuhan, harta yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah hati orang. Emang hartata. Jangan lumbung fisik, tapi hati orang yang kita bantu, yang kita perhatikan, itu harta. Ada manusia senang, bergembira, makin dekat dengan Tuhan, itulah lumbung. Mari kita dirikan lumbung itu, isi lumbung itu dengan perbuatan kasih, perbuatan cinta. Kita isi itulah lumbung kita, Bapak Nabi tersebut. Lalu lumbung fisik, tapi hati orang, entah lingkungan, entah gereja, itu juga lumbung, berbuat baik, atau negara, kita bekerja sama, itu juga lumbung dengan segala potensi yang ada. Paus sendiri kepala gereja, dia juga kepala negara, maka semua mekanisme, semua metodologi tentang negara ini dia hayati, dia hidupi. Itu juga yang diharapkan di keuskupan, di paroki-paroki. Paus sendiri negara Vatikan, di presiden, diikuti mekanisme itu. Entah di PC politik, dia ikuti. Jadi kita pun ada, karena kita ada potensi untuk itu. Dan marilah kita isi itu untuk mendirikan lumbung di hati orang, supaya penuhlah hati orang dengan perbuatan baik. Dan itulah harta kita. Hal duniawi diberikan Tuhan kepada kita, itu tangga untuk berelasi dengan yang lain. Semoga Tuhan memberkati kita.